konveksi, konduksi, radiasi itu nanti aja. Kalau misalnya sempet ya minggu depan atau besok atau lusa. Nanti kita atur lah ya waktunya. Nah, sekarang kita fokusin ke suhu aja. Suhu itu nggak ribet sebenarnya ya. Karena teorinya cuma dikit dan sisanya kita cuma ngotak-ngatik dong. Kalau suhu sendiri pengertiannya ya, biasa orang sebut derajat, tapi kan Kelvin ini kan nggak ada derajat ya. Kita sebut aja ini ukuran gitu. Ukuran atau temperatur panas dinginnya dan dinginnya suatu benda. Nah, alat ukurnya apa? Ya jelas ya, tahu lah ya. Alat ukurnya termometer, udah pasti. Dan semua pasti pernah pakai. Nah, kalau di fisika ada 4 nih, SMA ada 4 suhu yang kita pelajarin. Yang pertama itu ada Reaumur, derajat Reaumur. Terus di sini ada derajat Celcius, ada derajat Fahrenheit, ada derajat Kelvin. Nggak pakai derajat. Kelvin nggak pakai derajat. Kenapa? Karena dia ukuran suhu yang absolut. Jadi dia satuan internasional. Dia itu nilainya tetap, bukan dalam bentuk derajat gitu. Nah, terus ada fun fact-nya gini nih, gue pernah baca di website Inggris gitu. Katanya suhu yang paling kecil itu adalah 0 Kelvin. 0 Kelvin itu sama kayak min 273 derajat Celcius, itu suhu yang paling rendah, yang paling dingin yang pernah ditemuin di bumi sejauh ini gitu. Nah, untuk suhu kita harus tahu nih yang namanya titik didih sama titik beku. Kalau titik didih pasti di atas, ini didih, paling bawah pasti titik beku gitu. Nah, ini kondisinya tekanan 1 atmosfer ya. Ya, kadang nggak disebut, cuma memang kenyataannya itu tekanannya 1 atmosfer. Nah, titik didih buat Reaumur itu adalah ada notif. Titik didih buat Reaumur adalah 80, Celcius itu 100, ya kan? Oke, kita satu-satu deh ya. Reaumur itu titik didihnya 80, titik bekunya 0. Celcius 100, titik bekunya juga 0, sama. Terus kalau Fahrenheit itu 212, bawahnya itu 32. Jadi ada jeda, bukan jeda namanya, ada berapa selisihnya, 180 ya kalau buat Fahrenheit, 32 ke 102. Terus buat Kelvin itu kan kalau di SMP kita belajarnya Celcius ke Kelvin itu ditambah 273. Nah, ini titik bekunya itu 273 gitu. Nah, kalau misalnya lupa yang atas, tambahin aja sama 100, jadinya 373 gitu. Nah, SMP kita hafalinnya mungkin rumus kali ya, perbandingan 4 banding 5 banding 9 banding 5 plus 273, terus ada plus 32 min 32 min 273. Nah, kan itu kan ribet ya kalau dihafalin. Makanya buat SMA ini ada sedikit perbedaan bentuk soalnya. Kalau di SMP kita palingan belajarnya Celsius dijadiin Reaumur, dijadiin Kelvin, dijadiin Fahrenheit gitu. Nah, kalau misalnya di sini, di SMA ini, biasanya ada termometer yang tidak diketahui di sini, di antara 4 ini. Misalnya termometer X, diketahui titik didih, titik bekunya, gitu-gitu. Nah, jadi bentuk soalnya memang beda. Makanya kita harus belajar yang namanya perbandingan gitu. Kita gambar ya biar lebih indah. Anggap aja ini ada termometer. Nah, kemudian di sini ada suhu yang diketahui di soal atau tidak diketahui juga bisa. Ada Reaumur di sini, kalau Celsius ya Celsius, C, kalau Fahrenheit ya F, kalau Kelvin ya K gitu. Lambangnya gitu aja biar gampang. Terus kalau misalnya ada termometer X, misalnya titik didihnya 180, titik bekunya 0. Nanti kalau misalnya ditanya X, tulis saja X di sini sebagai suhu yang diukur gitu. Nah, untuk rumusnya, kalau misalnya kita tulis dalam bentuk rumus perbandingannya ya, kita bilangnya kalibrasi sih. Kalibrasi termometer. Nanti rumusnya itu termometer. Nah, nanti rumusnya itu, misalkan ada 2 termometer,
ya. Nah, nanti rumusnya ini misalnya X, ini misalnya Y. Nah, gedean dikit deh gambarnya. Misalnya ini dan ini termometer X, ini termometer Y. Kita kasih derajat biar keren. Di sini ada X max atau titik didih, ini Y max, bawahnya Y min sama X min. Terus ada suhu nih di tengah, entah di tengah-tengah, entah di bawah atau di atas. Kita anggap di tengah-tengah dulu deh. Kita anggap ini X, ini Y gitu. Y besar. Nah, nanti perbandingannya X min per X max min X min. Mungkin kalau ditulis dalam bentuk rumus memang agak ribet. Cuma kalau diterapin di soal ini gampang banget. Serius deh. Nah, perhatiin ya di sini ya. Kalau kita lihat polanya, tengah, nih X min berarti tengah kurangi akhir. Terus per X max min X min, berarti atas kurang bawah. Sama kayak yang kanan juga, ini tengah kurang bawah, atas kurang bawah gitu. Polanya tengah bawah atas bawah. Cuma nggak selalu tengah gitu. Kita analoginya tengah aja. Nah, ini bentuk dari perbandingannya, kalibrasinya. Kemudian, kalau misalnya kita terapkan di sini, berarti kita tulisnya, ini derajat Reaumur nih. Berarti tengahnya R, bawahnya 0. R min 0, 80 min 0. Terus derajat Celcius juga sama. C kurang 0, tengah kurang bawah, C kurang 0. Per atas kurang bawah, berarti 100 dikurangi 0. Derajat Fahrenheit juga sama, F min 32 per 212 min 32. Kelvin juga sama, Kelvin yang ini, K min 273. Atas kurang bawah berarti 373 min 273 gitu. Oke. Ini paham ya? Harusnya jelas ya. Nah, coba kalau kita sederhanakan nih misalnya. R kurang 0 ya R. 80 kurang 0, 80. Ini C per 100. Ini F min 32. Ini 180. Ini K min 273. Ini per 100. Ya, kira-kira begitu. Terus dari yang bawah ini, kita bisa dapat perbandingan. Kalau kita bagi 20, ini 4 banding 5 banding 9 banding 5. Itu bawahnya. Itu yang biasa kita pakai dengan catatan yang Fahrenheit ini ada plus minus 32, yang Kelvin ada plus minus 273. Gitu. Nah, sekarang kita coba ke contoh soalnya nih. Dari yang paling sederhana dulu. Ini jelas ya. Kalau perlu tanya, langsung tanya aja. Nah, pertama, bacaan skala Fahrenheit sama dengan skala Celcius pada suhu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, skala Fahrenheit kita kalau bingung tulis dulu Fahrenheit sama Celcius. Bikin termometernya, terus tulis titik didih sama titik beku. Tadi kan 32 sama 212. Terus ini Celcius 0 sama 100. Nah, kalau misalnya Fahrenheit di sini, Fahrenheit di sini berarti ini F ya. Terus ini ada C di sini. Terus kita buat perbandingan nih. F. Nah, tengah kurang bawah berarti F min 32 per atas kurang bawah 212 kurang 32. Terus yang ini juga sama, C min 0, 100 per 0. Gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Oke, kita hitung sederhanakan ya. Nanti dapetnya kayak gini. Nah, kalau kondisi kayak gini, kita bisa coret di sini yang bawah 180 sama 100, kita sama-sama bagi 20. Nanti 9 sama 5. Gitu. Nah, Oke. F min 32, ini kita langsung kali silang aja ya. Ini ke sini, ini ke sini gitu. Nah, 9C. Habis itu, ntar gatul kaki. Ini kali masuk, ya, kali masuk jadi segini. Kemudian yang ditanya adalah, skala Fahrenheit itu sama dengan Celcius pada suhu apa?
Nggak, baik. Ini rada-rada error nih, sabar ya. Gimana? Sabar. Oke, kita lanjut. Tadi kan yang ditanya Fahrenheit sama dengan skala Celsius berapa nih? Nah, Fahrenheit di sini bisa kita ganti dengan Celsius gitu. Begini. Ya, jadi kalau misalnya ada clue bacaan skala Fahrenheit sama dengan Celsius, sama dengan skala Celsius, berarti Fahrenheit ini bakal sama dengan Celsius gitu. Nah, ketika kita masukin ke perbandingan, awalnya F nih kayak gini, kayak biasa lah hitung. Terus kita akhir-akhir ingat nih, tadi kan clue-nya Fahrenheit sama dengan Celsius, berarti kita ganti aja Fahrenheit jadi Celsius gitu. Nah, ini tinggal dihitung aja nih, 160 sama dengan 9C kurang 5C ya, berarti 4C. Oke, sama dengan min 40 derajat Celcius. Nah, jawabannya berarti yang B ya. Ini bingung nggak? Enggak. Nggak ya? Jason gimana? Enggak, gue ngerti. Oke, ngerti ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Bentar, gue copy dulu nih. Sekarang kita coba ini. Nah, suhu suatu benda dinyatakan, ini soal SMP sih sebenarnya, dinyatakan dalam skala Fahrenheit menunjukkan 70 derajat Fahrenheit. Jika dinyatakan dalam Kelvin. Nah, kalau kayak gini, gambar dulu aja termometernya. Kecuali kalau kalian udah hafal titik didih, titik beku, udah lancar, itu nggak usah gambar ya nggak apa-apa, yang penting bener. Kalau kita mau gambar kayak gini, Fahrenheit berarti 32 sama 212. Kelvin berarti 273 sama 373. Nah, ternyata diketahuinya Fahrenheit itu 77. Di sini itu 77. Nah, yang ditanya adalah Kelvin yang ada di sini itu berapa gitu. Nah, ini juga sama, pakai aja perbandingan. Jadi, kalau misalnya ngomongin termometer atau suhu, fisika, pakai aja perbandingannya. Tadi kan tengah kurang bawah ya, berarti 77 kurang 32 sama per atas kurang bawah berarti 212 kurang 32. Yang Kelvin juga sama dengan Kelvin yang kita cari kurang 273 per 373 kurang 273. Nah, ini tinggal kita kurangin, ini 43 ya. Nah, 45. 45 per 180. Kalau yang ini K-273, ini per 100. Nah, kalau udah bisa kita coret nih. Bagi 20, 9 sama 5. Nah, terus di sini kan ada 45, ada 9. Coret lagi aja. Berarti 5 di sini. Ya. Kemudian ini ada angka 5, ini ada angka 5. Ini udah habis, artinya per 1 gitu. 5 kali 5, ini kita kali silang. 5 kali 5, 25. Yang ini tetap. Ini. Nah, kemudian tinggal kita tambahin aja. Ya, pindah ruas berarti 273 ditambah 25. Nah, ini berarti 298 Kelvin. Jawabannya adalah yang B. Gitu. Ini harusnya jelas ya, karena masih gampang, masih pemanasan. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sekarang kita salah satu termometernya nggak dalam bentuk angka nih. Gimana caranya kira-kira? Nah, di sini ada termometer Celcius. Titik didih, titik beku juga udah ada clue-nya. Terus ada termometer A. Ini 2A sama A sebagai titik didih sama titik bekunya. Nilai yang ditunjuk termometer tersebut saat skala Celcius 40 derajat.
Oke, kita pakai perbandingan. Jadi kalau misalnya ada termometer yang nggak ada angkanya atau ada hurufnya kayak gini, ya tetap aja pakai perbandingan. Jadi nggak usah ambil pusing. Ini kurang ini kurang ini, 40 kurang 0 per 100 kurang 0. Sama dengan ini yang tanda tanya kita tandain sebagai X aja. X min A per 2A min A, kan gitu. Nah, berarti ini 40 per 100 sama dengan X min A per A. Ini kita bagi 20. Ini 2 sama 5 ya berarti ya. Nah, habis itu kali silang. Kali silangnya 5. 2A sama dengan 5X min 5A, kan gitu. Ada, habis itu ingat yang kita cari itu kan X-nya nih. Berarti A-nya kita pindahin dulu nih, satuin. 7A sama dengan 5X. Nah, X sama dengan 7A per 5. 7 dibagi 5, 1,4. 1,4A. Ini notifnya bikin ganggu nih. Oke, jawabannya C. Itu ya. Oke, Sekarang ngerti. kita lanjut. Jesslyn harusnya udah ngerti. Soalnya di sini Jesslyn cuma ngulang aja sih ya, biar mantep. Nah, nomor 3 nih. Pada suatu termometer A, titik beku air sama titik didih. Oke, kita gambar termometer A. Titik beku berarti di bawah. Ya. Kalau misalnya lupa titik beku di mana, ingat makin ke bawah itu kan minus. Minus itu menandakan itu kan beku gitu. Suhu yang dingin. Nah, sedangkan titik didih berarti makin naik 260. Oke, lanjut. Bila suatu benda diukur dengan termometer Reaumur, gambar nih Reaumur 0 sampai 80. Suhunya ternyata 40 derajat buat di Reaumur. Nah, yang ditanya di sini berapa gitu. Jadi pakai perbandingan juga sama X min 60 per 260 min 60 sama dengan, ini kan 0 ya, kita nggak usah tulis lagi lah ya, 40 per 80 aja langsung ya. Harusnya udah ngerti. Terus ini kita coret aja, bagi 20 ya, berarti, bagi 40. Ini 1 per 2. Nah, kemudian kali silang, kayak biasa. 2X min 120 sama dengan 260 kurang 60, berarti 200 di sini. Nah, kalau udah tinggal kita pindahin aja. Terus kita bagi kayak biasa. X-nya adalah 160 derajat. Derajat A nih, kalau mau tulis lengkapnya. Gitu. Itu buat nomor 3. Paham ya? Paham. Oke. Sekarang kita coba nomor 4. Ini coba, mungkin mau kerjain. Kalian kerjain duluan gitu, terus sebutin jawabannya. Habis itu kita bahas. Ini kayaknya ada di IG lu ya? Coba kerjain ulang, bisa nggak kira-kira? Ini gue pernah post di IG. Kalau udah ketemu langsung sebut aja, nggak apa-apa. Soalnya kita cuma bertiga guys di sini. Kalau rame-rame ya mungkin tidak. Kalau sepi gini, ya.
Udah dapet belum? Belum. Titik didih Fahrenheit itu 80 kan? Itu reamur. Kalau Fahrenheit itu 212. Sama. 32. Oke. Mm-mm. Jason udah dapet belum? Yo. Oh, belum. Belum. Oke. Kalau Celsius yang titik didihnya 80 kan ya? Bukan, itu reamur. Kalau Celsius itu 100. Terus 100 gue sama bego 0. ya. Balik-balik semua ya. Gila. Berarti 100 sama 0 gitu. Iya. Gue ingetnya sih kayak gini ya. Kalau misalnya perbandingan tuh reamur, Celsius, Fahrenheit, sama Kelvin. Perbandingannya kan 4, 5, 9, 5. Ini gue kali 20 semua. Jadinya 80, 100, 180. Ini 100. Nah, terkhusus untuk Fahrenheit Kelvin beda. Tapi kalau untuk Celsius, ini tuh menjadi Celsius sama reamur ini tuh titik didihnya. Karena titik bekunya itu 0, pasti 0. Kalau Fahrenheit sama Kelvin, ini range-nya 180. Jadi antara titik didih sama titik beku, jaraknya itu 180. Nah, ini harus kita ingat 32, 273. Itu clue-nya yang sering kita sebut tuh, plus minus 32 sama plus minus 273 itu kan sering banget disebut. Nah, ingat aja itu. Terus range-nya 180, berarti tinggal tambahin aja. 212, 373 gitu. Oke. Bahas aja sih, ya. Takutnya kelamaan. Bahas aja ya. Oke. Ini apabila angka yang ditunjuk termometer Fahrenheit, gambar nih Fahrenheit, 5 kali angka yang ditunjuk oleh Celsius. Oke, ada Fahrenheit, ada Celsius. Tulis titik didih sama bekunya. 12, 32, 100, 0. Nah, tadi kan Fahrenheit 5 kali Celsius. Berarti F di sini sama dengan 5C. Ini adalah C. Gitu. Terus kita tinggal masukin ini, kita pilih dulu. Kita tinggal bikin perbandingan. Tengah kurang bawah, berarti kita tulis dulu F. F min 32, 212 min 32 sama dengan C min 0, 100 kurang 0. Gitu. Nah, F-nya tadi adalah 5 kali Celsius, berarti 5C min 32 per 180 sama dengan C per 100. Ini kita coret. Nah, bagi 25 sama 9. Ya, sama lah kayak ini perbandingannya. 5 sama 9 kan. Ya. Jadi kalau misalnya kalian males tulis 180 sama 100, langsung tulis aja perbandingannya 9 sama 5. Gitu. Sama aja. Terus tinggal kali silang. Ini 5 kali 5C min 32 sama dengan 9C. Oke. 25C min 160 sama dengan 9C. Terus kita pindahin. 25 kurang 9, 16C sama dengan 160. Berarti C-nya adalah 10 derajat Celsius. Ingat, ini cuma C. Yang ditanya adalah derajat angka Fahrenheit. Jadi, jangan lupa dikali 5 ya. F sama dengan 5C kali 5, 5 kali 10. Berarti 50 derajat Fahrenheit gitu. Ini salah satu fungsi kenapa kita tulisnya Fahrenheit sama Celsius sih, bukan X kayak gini ya. Kalau misalnya kita tulis X, bisa jadi teledor. Jadi lebih baik tulis hurufnya Fahrenheit, Celsius, reamur R, Celsius K gitu. Oke. Jesslyn oke? Oke. Lanjut ke soal nomor 5. Nah, termometer A yang telah ditera. Oke, coba kerjain deh. Kita kan bikin dulu termometer A. Terus ditanya Celsius. Oke, coba terusin.
sebelum kita bahas. Sampai 8.05 lah ya, 3 menit. Udah. Udah. Jason udah tuh. Tuh gue otak gue lelai kalau udah malam. Terus. Udah. Oke, jawabannya kalian berapa? 75. 75. Kalau Jason? Kalau Jason berapa? 75 juga atau beda? Halo. Jason Lu sudah. nanya gue. Iya. Dapatnya berapa? 75 juga atau beda? Tes. Iya. Dengar. Kok lagging ya? Nggak tahu. Sinyal kali. Ya, kita bahas aja lah ya pelan-pelan. Termometer A menunjukkan angka min 30 derajat Celcius pada titik beku air. Ini titik beku air kita. Oh, dari Rivaldo guys. Hai Rivaldo. Aku hilang. Coba. Dapat 75 kan ya? Tadi gue lagging meh. Iya. Hai Rivaldo. Halo, sorry telat. Iya, nggak apa-apa. Dan kita naik bentar lah ya, kita review ulang. Buat Rivaldo. Tadi kita bahas Thank you. sedikit-sedikit teori tentang suhu. Suhu itu biasa orang sebutnya derajat ya. Kita sebutnya ukuran aja. Ukuran temperatur, panas dan dinginnya suatu benda. Tuh, alat ukurnya udah pasti tahu lah, termometer. Nah, selanjutnya di sini ada 4 suhu yang kita pelajari di sekolah. Yang pertama ada reaumur, derajat reaumur, terus ada derajat Celcius, ada derajat Fahrenheit, terus ada Kelvin. Kenapa Kelvin nggak ada derajat? Karena dia ukuran suhu yang absolut. Dia satuan internasional, jadi dia nggak punya derajat. Nggak usah pakai derajat gitu. Nah, terus ada fun fact-nya nih, gue pernah baca gitu. Suhu yang paling rendah itu adalah 0 Kelvin. Jadi Kelvin itu nggak ada suhu minus gitu. Paling rendah 0, benar-benar 0. Atau kita bisa, kalau dalam Celcius itu minus 273. Itu yang paling dingin yang pernah ditemuin sejauh ini. Nah,
Kemudian di termometer ini kita ambil tekanan 1 atmosfer. Ini jarang dikasih tahu, cuma ini adalah pengukuran suhu dalam tekanan 1 atmosfer. Atau 1 atmosfer itu sama kayak tekanan udara di bumi. Nah, buat reamur, titik didihnya 80, titik bekunya 0. Terus ada Celsius, 100 sama 0. Terus ada Fahrenheit ya, 212 sama 32. Terus ada Kelvin 373 sama 273. Nah, kemudian misalnya kita diketahui di SMA ini banyak model soal yang diketahuinya tuh termometer X, termometer Y, termometer A gitu. Kita contohin misalnya termometer X. Nah, titik didihnya misalnya dikasih tahu nih 180, titik bekunya 0. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Terus misalnya kita mau ditanya X-nya. X-nya kita tulis di sini aja. Itu sebagai ilustrasi. Demikian juga buat 4 ini. Tulisnya di tengah gitu. Sekalipun dia nanti hasilnya minus kan di bawah 0 nih. Harusnya ada di sini ya kira-kira. Jadi tetap aja kita ilustrasiin itu ada di tengah gitu. Oke, sekarang kita lihat teori tentang perbandingannya. Atau kita sebutnya kalibrasi termometer. Misalnya kita punya 2 termometer, X dan Y. Ini di sini ya gambarnya. Ini notifnya. Ini gambarnya di sini. Dan gue matiin WhatsApp dulu deh. Nah, oke. Ini termometer X, ini termometer Y. Misalnya titik didihnya kita umpamakan max. X max sama Y max. Terus titik bekunya ini X min sama Y min. Terus ada suhu di tengah-tengah, X sama Y gitu. Nanti rumusnya X min per X max dikurangi X min sama dengan Y dikurangi Y min per Y max dikurangi Y min. Nah, biar gampang, biar paham rumusnya kayak gimana, polanya kayak gini. Jadi, tengah dikurangi bawah per atas dikurangi bawah. Jadi polanya tengah, bawah, atas, bawah. Ini juga sama, tengah, bawah, atas, bawah, gitu. Terus tinggal kita masukin ke rumus kayak gini. Sama dengan, gitu, persamaan. Nah, kalau misalnya kita terapkan di sini, reamur, Celsius, Fahrenheit, sama Kelvin, nanti jadinya kayak gini. Kita ambil contoh yang Fahrenheit nih. Ini tengahnya kan F. Tengah kurang bawah, berarti F min 32. Per atas kurang bawah 212 min 32. Gitu. Nah, yang lain juga sama. Tengah bawah, atas bawah gitu. Nah, itu aja buat teorinya. Ini nggak terlalu penting sebenarnya. Nah, ini kita udah bahas beberapa hal ini masih termasuk mudah lah ya. Jadi kita skip aja nggak apa-apa. Kita lanjut ke soal yang tadi. Misalnya, termometer A yang telah diterang menunjukkan angka min 30 derajat A. Pada titik beku itu letaknya pasti di bawah. Berarti ini min 30. Pada 90A itu titik didih air, berarti 90 di sini. Maka suhu 60 derajat A, 60 kita tulis aja di sini. Gitu. Sama dengan berapa Celsius. Nah, kalau Celsius kita harus ingat mandiri lah istilahnya. Titik bekunya 0, titik D-nya 100. Itu kita harus ingat. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah Celsiusnya yang ada di sini itu berapa. Nah, kita tinggal pakai berbandingan. Tengah kurang bawah, berarti tengah, bawah, atas, bawah gitu ya. Berarti 60 dikurangi min 30 per atas kurang bawah, berarti 90 kurangi min 30. Sama dengan C-nya yang kita cari, kurang 0, 100 kurang 0. Gitu. Terus kita hitung biasa nih. Ini kan C per 100. Kirinya berarti 60 ditambah 90. Ini 90 tambah 30. Gitu. Nah, habis itu ya kita kali silang aja ya. Ini kita pindahin ke sini. 90 dikali 100 per 120 sama dengan C. Nah, ini kita coret. Coret ini aja deh. Kita bagi 30, ini 3, ini 4 gitu. Nah, berarti ini 300, 3 kali 100, 300, dibagi 4. Nah, ini adalah
300 bagi 4 tuh 75 ya. Berarti jawaban kalian benar. 75 derajat Celcius. Jawabannya B. Gitu. Oke, Valdo udah bisa ngikutin ya. Kita metode cepat. Sekarang kita coba. Kalau misalnya mau tanya, potong aja. Sekarang kita coba nomor 6. Nah ini soalnya lumayan menurut gue. Ini ujian mandiri. Nah, kita bahas aja lah ya. Satu termometer menunjukkan angka min 20 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya kayak gini, tulis aja nggak apa-apa, ini tulis X aja. Walaupun dia dalam bentuk Celcius notasinya, tulis aja X gitu. Angka min 20 derajat Celcius ketika es mencair. Nah, min 20 berarti ini ya pasti letaknya di bawah lah ya. Menunjukkan angka 140 derajat ketika air mendidih, berarti di atas 140. Nah, kenaikan skala termometer bersifat linear terhadap kenaikan suhu. Oke, ya kalau bingung ya udah skip aja dengan kalimat itu. Lanjut, angka yang ditunjukkan termometer tersebut ketika termometer berskala Fahrenheit menunjukkan angka 0 derajat. Oke, Fahrenheit ya. Nah, yang diketahui itu, bentar, ini titik didihnya 212, ini 32. Menunjukkan, tadi termometer berskala Fahrenheit menunjukkan angka 0. Berarti Fahrenheit ini kita anggap ada 0 di sini. Kenapa, 0 kan lebih kecil dari 32. Kenapa kita nggak tulis di sini? Ya boleh-boleh aja, cuma gimana ya? Biar gampang gitu kita lihatnya. Soalnya kita pakai konsepnya tengah kurang bawah, atas kurang bawah. Tapi kalau misalnya kalian mau taruh di sini, silakan juga sih, nggak masalah gitu. Yang ditanya adalah termometer yang di sini ya, angkanya berapa gitu. Nah, ini juga sama, pakai perbandingan aja. Hitung biasa ini, X tengah kurang bawah, berarti X min 20 per atas kurang bawah, berarti 140 dikurangi minus 20 sama dengan ini 0 min 32 per 212 min 32. Dah, ini hitung biasa. Ini min 32, yang minus nggak apa-apa. Terus ini kita bagi nih, bagi 20 ya. Ini 9, di sini 8. Nah, terus kali silang. 9x plus 20 sama dengan 8 dikali min 32. 9x ditambah 180 sama dengan, ini berapa nih? 32 kali 8 itu minus 256. Oke, habis itu ini kita hitung kayak biasa nih. 9x plus dipindah ruas berarti jadi min ya. Min 256 kurang 180. Nah, ini 643. Oke. Ini tinggal kalkulator aja deh, sabar. 436 dibagi 9. Minus 48,444 ya, gitu. Derajat X atau derajat Celcius tadi dia bilangnya. Ya udah. Jawabannya ini ya, ada ya, yang D. Nih, bentuk full caranya. Ya. Bingung nggak? Ya, kalau misalkan itu 0 di bawah 32 hasilnya sama. Sama. Soalnya gini, tengah kurang bawah, atas kurang bawah itu apa ya? Biar mempermudah kita lihatnya doang. Kalau misalnya kita mau pakai nolnya ada di bawah, misalnya kayak gini. Ini 32 kita anggap di sini. Terus 0 ini yang diketahui nih. Nah, tetap aja ini bukan tengah bawah atas bawah lagi. Tapi kita pakai rumus yang sesungguhnya gitu. Misalnya sesungguhnya gitulah ya. Suhu yang diketahui dikurangi suhu minus suhu X min kita tulisnya tadi ya. X min itu maksudnya titik bekunya. Berarti sama aja dong. Sama aja. Terus ini titik didih kurang titik beku. Ya sebenarnya kayak gitu, cuma
Gue bilang tengah bawah, biar gampang liatnya. Soalnya enak aja gitu hitungnya kayak gitu. Oh, oke. Mm-mm. Nah, tetap aja kayak gini nanti ketemunya. Oke. Oke. Rivaldo bisa ngikutin ya? Bisa, bisa. Bisa, oke. Kita coba lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini agak berbeda nih. Bentar ya, kita copy dulu. Balik lagi ke atas. Nah, ini nomor 7. Ini kita ngomonginnya termometer, tapi ada ketinggiannya gitu. Nah, sebuah termometer air raksa bila direndam dalam es yang sedang melebur, menunjukkan tinggi kolom raksa 5 cm. Oke, kita gambar dulu termometernya. Ini termometer raksa. Ketika melebur itu artinya istilahnya mencair gitu ya. Berarti ada di bawah gitu. Nah, istilahnya misalnya ini termometer tuh nggak sepenuhnya bawah sampai atas gitu, enggak. Misalnya titik bekunya ada di sini misalnya. Nah, dia tuh punya ketinggian 5 cm. 5 cm di sini. Dan bila dicelupkan ke dalam air yang sedang mendidih berarti kan suhunya tinggi, berarti di atas. Tinggi kolomnya 45, berarti sampai atas ini 45 cm. Suhu yang ditunjukkan oleh air raksa setinggi 30 berarti ada di sini kira-kira. Ini kita gambarnya di sini lah kira-kira lah. 30 cm. Nah, ini ketinggiannya. Sekarang ini kan Celsius ya. Oke, kita ambil titik didih sama titik bekunya yang Celsius. Kalau derajat Celsius berarti kan 100 sama 0 gitu. Kan gitu. Nah, ini perbandingannya sama kayak sebelumnya. Bedanya ini suhu sama ketinggian. Tapi intinya tetap aja tengah kurang bawah, atas kurang bawah gitu. Nah, ini Celsius yang kita tanya di sini. C min 0, 100 min 0, sama dengan ketinggiannya juga sama. Yang tengah itu kan 30. 30 dikurangi yang bawah, 5. Yang atas 45 dikurangi bawah 5. Gitu. Tengah, bawah, atas, bawah. Oke, ini C per 100. Ini 25 per 40. Terus tinggal kita pindahkan begini. 100-nya dipindahin. Dah, habis itu tinggal dibagi aja. Ini bagi 20, 2 sama 5. Ini berarti 25 kali 5, 125 per 2, 62,5 derajat Celcius. Ada nggak nih jawabannya? Ada. Ya, berarti benar nih jawabannya. C 62,5 derajat Celcius. Itu untuk nomor 7. Oke. Jelas ya? Jelas. Oke. Di situ kita coba lanjut. Ini nomor 8. Sebuah termometer dengan skala bebas derajat X memiliki titik beku air pada... Oke, kita gambar termometernya. Nih, termometer X memiliki titik beku di bawah min 40, terus titik didihnya 160, terus terbacanya 15. Oke, di sini. Maka pada Celsius berapa? Celsiusnya berarti kan kayak gini. Titik didihnya 100, titik bekunya 0. Yang ditanya adalah yang di sini berapa? Tinggal pakai perbandingan. 15 tengah kurang bawah berarti 15 kurang min 40. 160 kurang min 40. Ini C min 0, 100 per 0. Min 0-nya kita anggap nggak ada. Langsung aja kayak gini. Nah, berarti ini 55, ini 200. Turun dulu. Nah, C per 100. Ini bisa kita coret? Bisa. 0-nya ya ini coret ya. Berarti langsung aja nih, C sama dengan 55 dibagi 2. 27,5. Jawabannya B.
Gampang ya yang ini. Oke. Habis itu sebenarnya gue cuma sediain 9 soal ini. 8 soal. Emang gue Weh, kenapa? Kenapa? bahas soal yang kemarin juga dong. Yang kemarin yang mana tuh? Nih, bentar. Yang Bu Derma kah? Iya, lu catat gak? Yang Ada sih. itu, yang kalor itu bukan sih? Atau yang suhu? Ini sih suhu, tapi dia kayak pada suhu 100 derajat Celcius, luas lempeng aluminium ini udah termasuk kalor ya? Oh, itu Itu pemuaian. pemuaian bukan sih? Oh, iya. Itu pemuaian. Atau kita ini kan masih jam 8:30 ya. Kita apa ya? Colek dikit lah teori tentang kalor. Kita colek dikit ya apa? Oke, Nah, oke. kalor nih. Kalor itu grafiknya tuh kayak gini. Ini, duh jelek bener. Tuh kita gambar dulu. Ini ada grafik X-nya lah kita bilangnya. Nah, terus nanti di sini ada panah. Terus ini 0 derajat Celcius. Ini misalnya -10. Terus misalnya ini 100. Oh ya, kalau misalnya tekanannya 1 atmosfer, P sama dengan 1 atmosfer. Misalnya di soal nih, misalnya ditanya berapa kalor yang dibutuhkan untuk ketika kondisi 1 atmosfer. Nah, nanti suhunya itu kurang lebih kayak gini. Ini udah pasti 0, ini udah pasti 100. Dan kalau misalnya di bawah yang nggak dikasih tahu, anggap -10. Biasanya gitu. Cuma yang minus nggak tahu sih ya. Ini gue kurang tahu juga. Tapi intinya kalau 1 atmosfer, dia pasti 100 di sini, 0 di sini gitu. Nah, lanjut. Kita gambar dulu grafiknya. Nah, grafiknya kayak gini. Kita harus tahu proses dalam grafik itu terjadi apa di dalamnya gitu. Nah, di sini ini adalah kondisi ketika benda itu masih es. Kita anggapnya ini kita ngomongin es ya. Es, air, uap gitu. Ini masih ada BT. Lupa. Oke. Ini adalah kondisi ketika dia masih es. Masih benar-benar es semua. Jadi di sini sampai sini itu es. Nah, untuk rumusnya kita anggap ini Q1. Rumusnya adalah M kali C dikali delta T. Nah, ingat kalau C ini kondisi masih es, berarti kita pakainya kalor jenis es. Kalor jenis es itu 2100 joule per kilogram derajat Celcius. Kalau dalam kalori itu 0,5. 0,5 kalori gram kalau nggak salah ya. Gram per derajat Celcius. Nah, ini bisa juga joule per kilogram derajat joule per kilogram Kelvin itu juga bisa. Atau kalori per gram Kelvin itu juga bisa. Ya. Tapi nanti pada intinya perhitungannya tuh sama aja. Nah, selanjutnya penteknya lepas. Oke, lanjut. Terus di sini ada garis yang lurus. Garis yang lurus itu artinya dia punya suhu 0 derajat Celcius terus. Nah, apa yang terjadi di sini? Itu ada perubahan wujud. Di sini ada perubahan wujud dari es menjadi cair. Jadi ketika di sini dia masih termasuk es, kemudian dia proses peleburan, di sini udah pasti air semua, gitu. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah, berarti masih ada es yang belum melebur. Nah, kalau udah sampai sini, itu berarti esnya udah mencair semua, gitu. Nah, buat rumusnya, rumus di sini kita anggap Q2. Q2 itu M dikali kalor laten, atau kita bilangnya kalor lebur. Kalor lebur es gue lupa, 336 atau 334 lupa. Ya, nanti pasti diketahui lah di soal. Terus di sini ada proses selanjutnya nih, setelah jadi air, dia naik lagi suhunya dari 0 sampai 100.
tepatnya dia berhenti di sini. Di sini dia masih air. Gitu. Kita sebut ini Q3. Q3 itu MC delta T juga. Bedanya apa? Karena ini kondisinya udah air, berarti pakainya C air. C air itu 2 kali CS, berarti 4.200 joule per kilogram derajat Celcius, atau 1 kalori per gram derajat Celcius. Itu sama aja, cuma beda. Yang ini FI, yang ini bukan FI. Satuan internasional. Jadi kalau misalnya lupa nih kalori jenis es berapa ya? Kalian ingat kalori jenis air 4.200. Kalau kalori jenis es itu dibagi 2, 2.100. Gitu. Nah, kemudian lanjut nih proses nih. Ini garis lurus lagi nih, artinya apa nih? Di sini air, di sini full uap. Gitu. Jadi ada proses dari air menjadi uap gitu. Kalau di tengah-tengah berarti masih ada airnya. Kalau udah di sini berarti udah uap semuanya gitu. Terus ini kita lambangi sebagai Q5. Ini massa dikali kalor uap. M kali U gitu ya. Kalor uap gue lupa. Tapi ya pasti diketahui nanti. Nah, selanjutnya ini ada proses terakhir. Kita anggap ini terakhir, Q6. Ini Q4 nih. Salah. Ini Q5. Q4, ini Q5. Nah, Q5 ini ada apa? Nah, Q5 ini kan naik lagi. Nah, pokoknya ini satu proses semuanya benar-benar uap semuanya gitu. Rumusnya juga sama aja, M kali C dikali delta T. Karena ini kondisinya uap, berarti kalor jenis uap. Kalor jenis uap itu sama dengan kalor jenis S. C uap sama dengan CS. C uap sama dengan CS. Jadi segini juga nilainya, kurang lebih. Ya, gitu. Jadi ingat ya, untuk grafik kayak gini kalian langsung ingat apa namanya? Wujud mereka tuh gimana gitu. Di sini es, di sini air, di sini uap. Terus di sini ada perubahan wujud, di sini juga perubahan wujud. Itu harus hati-hati. Jadi misalnya ditanya nih, berapa jumlah kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan es? Kalau meleburkan es berarti udah jadi air gitu kan. Jadinya dari yang kalian hitung bukan ini doang. Tapi dari sini sampai sini kalian hitung. Sampai dia jadi air gitu. Itu namanya proses jumlah kalor yang dibutuhkan untuk meleburkan es. Terus kalau misalnya dia dileburkan jadi uap, sampai keluar uap gitu, berarti pakainya sampai sini gitu. Terus kalau misalnya jumlah kalor yang dibutuhkan untuk membuat air menguap, berarti kita ambilnya dari sini sampai sini. Ya, tergantung soalnya juga berarti. Cuma kalau untuk garis besar, grafiknya kayak gini gitu. Gas ya. Oke, jelas. Oke, gas. Jadi jangan L sama U itu apa sih? Oh, kalau L ini kita tulis di mana ya? Di sini deh. Aduh. L itu kita sebutnya laten sih ya. Laten itu adalah kalor lebur sama kalor uap gitu. Cuma biar gampang kita lambangnya ini L, ini U. Cuma aslinya itu kita sebutnya kalor laten. Lebur itu kalor yang dibutuhkan untuk membuat es menjadi air, tapi tidak merubah suhu. Kalau uap berarti air menjadi uap tanpa merubah suhu juga gitu. Dan biasanya kalor lebur sama kalor uap ini jumlahnya jauh besarnya jauh lebih besar dari ini. Kalau nggak salah 336.000 joule per kilogram derajat Celcius. Kalau nggak salah ya, itu kalor lebur. Dia emang jauh lebih besar karena untuk merubah wujud itu perlu kalor yang banyak gitu. Jelas ya? Oh, jelas-jelas. Nanti diketahui di soal kah kalau gini-gini? Iya, pasti diketahui sih. Kecuali Bu Derma kejam ya. Oh, oke, siap. Oke. Habis itu apa lagi? Kayaknya ini aja sih kalau kalornya. Ya. Ini kok, kenapa? Kan kalau dari air ke uap kan ditanyanya kan
kalor yang dibutuhkan buat ngeleburin jadi uap. Nah, kalau uap ke atas ditanyanya itu apa? Itu biasanya ya di SMP pernah keluar nih. Biasanya itu Ki total sih. Jadi dia nggak sebutin Ki spesifik dari mana sampai mana, tapi dia langsung sebut Ki totalnya berapa gitu. Oke. Ih, misalnya ini gue SS soalnya Bu Derma yang kemarin kita coba kerjain. Sebongkah es dengan massa 2 kg. Berarti diketahui, kita kecilin kan. Diketahui masanya 2 kg. Suhunya min 20. Berarti kita gambar langsung aja grafiknya. Soalnya yang kayak gini enakan langsung gambar grafik. Min 20 derajat Celcius. Itu gambar sumbu Y-nya deh. Nah, biar lebih cantik. Nah, min 20 derajat Celcius itu ada di sini. Terus banyaknya kalor yang diberikan jika es tersebut semua menguap. Kayak ingat prosesnya, uap itu dari air ke uap, berarti sampai sini doang. Ya, kalau kita lihat grafik yang di atas, berarti sampai sini doang. Pokoknya sampai semuanya uap aja, nggak sampai Q5-nya. Gitu. Nah, coba kita hitung ya. Nah, kalau misalnya di sini nggak diketahui, biasanya di sini itu 0 derajat Celcius. Terus ingat, Celcius tadi kita udah belajar nih, titik didih titik beku ya, 100 sama 0. Nah, ini tuh menandakan bahwa ini adalah titik beku air, ini adalah titik didih air, gitu. Jadi jangan lupa. Ini berhubungan ya, makanya dijadiin satu bab gitu. Nah, jadi kalau nggak diketahui, ingat titik didih sama titik beku. Nah, kalau masalah yang ini, tergantung soal. Ternyata di soal ini min 20 derajat Celcius. Ya udah kita ikutin gitu. Tentukan banyaknya kalor. Oke, kita langsung jawab aja ya. Ki total sama dengan jika es melebur semua uap. Oke, Ki1 di sini, Ki2 di sini, Ki3 di sini, Ki4 di sini. Ki1 ditambah Ki2 ditambah Ki3 ditambah Ki4. Oke, Ki1 tadi nih, clue-nya gini, kalau misalnya garisnya miring berarti MC delta T, kalau lurus berarti perubahan wujud, massa dikali kalor laten. Atau kita tulisnya massa dikali kalor uap, gitu. Nah, kalau untuk Q1, MC delta T, kayaknya pakai yang mana? Ingat, ini masih kondisi S, berarti pakainya kalor jenis S, dikali delta T, ditambah Q2 di sini perubahan wujud berarti massa dikali kalor lebur. Selanjutnya Q3 di sini. Ini kondisinya udah air semua, berarti M dikali C air dikali delta T. Ditambah Q4. Q4 ini perubahan dari air ke uap, berarti massa dikali kalor uap. Gitu. Nah, sekarang massanya tadi 2 kilo. Oke, kita masukin 2 kilo. Kalor jenis S. Tadi kalor jenis S itu 2100. Delta T-nya yang mana? Delta T-nya itu yang lebih tinggi, kurang yang lebih rendah. Ini kan, kalau Q1 kan dari sini sampai sini doang. Berarti 0 dikurangi minus 20, berarti 0 ditambah 20, berarti 20 di sini. Ditambah massa dikali kalor lebur. Massanya 2 kilo. Kalor lebur, bentar. Ini biar pasti kita cari dulu ya, daripada salah itu. Kalor lebur S. Dalam joule per kilogram. Oh, 334. Ini note deh. Note. Kalor lebur S sama dengan 334.000 joule per kilogram. Nggak pakai derajat Celcius. Kalau misalnya kalor jenis, ini pakai derajat Celcius. Tapi kalau kalor laten itu nggak pakai derajat Celcius. Kenapa? Karena suhunya tetap. Gitu. Nah, kita tulis ya. 334.000 ditambah massanya 2.
Kalor jenis air 2 kali S berarti 4.200. Delta T-nya Q3 ada di sini. Berarti dari 0 sampai 100. Dari 0 sampai 100. Selisihnya 100. Ditambah massa dikali, massanya 2 dikali kalor uap. Kalor uap berapa nih? Kalor uap air. Mana ya? Oh, nih. Kalor uap itu besar sekali, guys. Di Google sih segini ya. 2.260.000 joule per kilogram. Ini besar banget. Apa iya? Iya sih. Udah, kita ikutin aja lah ya. 2.260 joule. 60.000 gitu. Habis itu kita ini main kalkulator sih ya. 2100 dikali 2 dikali 20. Ini 84.000 ditambah 668.000 ditambah 84 nolnya 4 840.000 ditambah ini 4.520.000. Oke, kita hitung bentar. 8.840 tambah 4.520. Ini kalkulator aja ya, males itu. Hasil akhirnya pokoknya 6.112.000 joule. Ya, kalau misalnya ditanya Ki, berarti jawabannya pasti joule. Kita bisa jadiin kilojoule kalau misalnya kegedean. Kalau kilometer, meter ke kilometer itu kan dibagi 1000, sama kayak joule ke kilojoule dibagi 1000 juga. Berarti 6.112 kilojoule. Ini Ki totalnya. Berarti jawaban dari soal ini adalah segini. Gitu. Jelas ya? Jelas. Oke, jelas. Ya. Kenapa? Tapi kan lu bilang kalau satu ATM, tadi apa yang lu bilang kalau misalkan nggak dikasih tahu titik bekunya kan itu kan minus 20 kan kasih tahu. Kalau misalkan nggak dikasih tahu, lu bilang apa tadi kalau katanya Iya, ada satu kalau nggak dikasih tahu, menurutku anggap aja min 10 gitu ya. Biasanya kayak gitu. Cuma biasanya pasti dikasih tahu di soal. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, berarti kalor segini dulu aja. Kita lanjut tentang kalor dan terutama asas Black. Kebanyakan model soalnya itu asas Black. Nanti kurang lebih gambarannya kayak gini. Ada air, ada es, terus ada cangkir misalnya. Nah, terus nanti misalnya airnya ini berapa ya? 10 derajat Celcius misalnya. Terus esnya misalnya, airnya jangan deh, air panas kita anggapnya 80 derajat Celcius. Terus esnya misalnya 10 derajat Celcius. Atau min 10. Terus cangkirnya misalnya 10 derajat Celcius. Terus kalau misalnya mereka disatukan, maksudnya bukan disatukan kayak cangkir, terus ada air di dalamnya, terus dimasukin es. Nah, terus biasanya tuh ditanya, suhu akhirnya berapa gitu. Nah, ini pakai teori asas Black. Kalau asas Black di SMP kan gampang ya. Ki lepas sama dengan Ki terima selesai. Kalau di SMA enggak. Kita harus gambar dulu grafiknya biar ngerti. Tadi kan airnya segini misalnya. Di sini 80. Cangkirnya 10. Esnya min 10. Nah, nanti esnya grafiknya kayak gini. Es kan butuh proses dulu. Sorry. Ini kita naikin deh. Ini 80 paling tinggi kita anggap ya. Terus di sini ada 10. Nah, di sini ada 0. Kenapa ada 0? Karena kalau misalnya es kalau mau kita jadiin air, dia dalam keadaan minus. Kita mau jadiin air, kita harus ke derajat 0 dulu supaya dia bisa jadi air. Nah, di sini terjadi peleburan gitu kan.
M dikali karolaten. Ini MC delta T. Nah, ini grafik S-nya. Ini kan udah dari S udah jadi cair nih. Nah, kemudian nanti dia ketemu sama air tuh di titik ini. Misalnya kita anggap di sini. Nah, tadinya yang airnya 80 derajat Celcius, kita gambar misalnya di sini. Nanti dia turun ke sini. Kenapa turun? Karena dia kan bercampur gitu kan, istilahnya melebur bersama si es. Pasti dia yang punya suhu yang lebih tinggi pasti akan melepas kalornya ke yang suhunya lebih rendah. Jadi suhunya pasti turun. Ini air. Turun dia nih suhunya nih. MC air delta T. Gitu. Nanti mereka ketemu di sini. Entah berapa derajat ini yang kita cari. Terus belum lagi ada cangkirnya. Cangkirnya di sini misalnya kita gambar grafiknya di sini. Terus oh ya 10 derajat ya. Kita anggap di sini lah. Nah, terus cangkirnya bakal naik juga suhunya ya kan. Anggap aja kalau misalnya kita bikin kopi, tuang air panas, itu kan cangkirnya bisa ikut panas. Nah, suhunya naik gitu. Naik ke derajat T. T ini yang kita cari gitu. Nah, nanti kita pakai teori aspek. Ini kalau jenis cangkir dikali delta T. Kalau asas black itu Q lepas sama dengan Q terima. Nah, Q lepas yang melepas itu adalah airnya doang. Berarti M C air dikali delta T air, berarti 80 dikurangi T ya. Di sini kan suhu akhirnya T, berarti 80 dikurangi T. Terus di sini ada Q terima. Q terima dari mana? Dari sini dan ini. Berarti ada MCS delta T ditambah M kali kalor lembur. Terus di sini ada MC delta T lagi. MC air delta T. Terus ada cangkirnya yang menerima kalor. M dikali C. C cangkir. Aduh, kok nggak salah. Nah, M dikali C cangkir kali delta T. Ya, itu kan pusing ya. Jadi itulah SMA. Gini. Tidak sesimpel yang SMP. Jadi nggak cuma MC delta T sama dengan MC delta T. Enggak. Kita harus gambar grafik dulu gitu. Ya untuk nanti kita bahas ya. Nah, mungkin Senin bisa kita bahas habis PJJ gitu sore-sore. Ya udah itu gambaran doang. Jangan stres kawan. Oke. Jadi kita coba jelasin pelan-pelan. Oke. Itu aja buat hari ini. Ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Udah jelas banget. Oke. Itu yang Ini nanti tuh buat kasih PDF-nya. Iya ya. Nanti gue bikin. Ya kita recording stop dulu.